Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas perhatiannya Bapak Ibu guru kepala sekolah. Sebelum saya memulai, saya sampaikan dulu sedikit. Jadi ini presentasi tentang model pembelajaran STEM, ya. Jadi sebelum saya mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dari inilah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Serta tak lupa juga kita kirimkan salam dan taslim Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan mulai. Jadi yang ingin saya paparkan di sini tentang RTL. Jadi RTL itu rencana tindak lanjut, di mana program pengembangan kompetisi guru atau PKG PJK. Olahraga judul yang saya ambil di sini adalah olahraga tradisional Padang, di mana membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model STEM. Jadi itu adalah model pembelajaran STEM. Kemudian latar belakangnya, peserta didik kita saat ini disebut dengan generasi Gen Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, dan dikhawatirkan nilai-nilai tradisi asing yang akan mudah masuk menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Peserta didik kita ketika bermain tidak menekankan pada aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembangnya, akan tetapi peserta didik lebih banyak bermain game online sehingga memperlambat tumbuh kembangnya. Penjas orkes hadir sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat dari latar belakang permasalahan tersebut. Maka dengan ini saya selaku guru penjas orkes mengangkat tema olahraga tradisional Padang untuk membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model STEM sebagai salah satu materi yang mengajarkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, kerjasama tim, disiplin, dan respek terhadap lawan maupun teman setim, sehingga permainan ini sangat relevan dengan pembentukan karakter generasi. Kemudian tujuannya, olahraga tradisional Padang membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education atau STEM. Olahraga tradisional sendiri adalah membangun karakter bangsa memiliki tujuan antara lain. Olahraga tradisional sendiri memiliki tujuan antara lain, Habdalah Hadang sebagai olahraga tradisional memiliki akar yang dapat dalam budaya dan sejarah Indonesia. Olahraga ini tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga mengandung nilai luhur seperti kerjasama. Galah Hadang umumnya dimainkan secara berkelompok, menumbuh kembangkan semangat kerjasama dan gotong royong, disiplin, aturan permainan jelas menuntut disiplin dan kepatuhan. Sportivitas, menang dan kalah adalah hal biasa dalam olahraga, namun semangat sportivitas harus tetap dijunjung tinggi. Ketahanan, Galah Hadang membutuhkan stamina dan kekuatan fisik yang baik, melatih ketahanan tubuh. Kemudian membangun karakter bangsa memiliki tujuan antara lain, mengangkat Galah Hadang sebagai tema untuk membangun karakter bangsa memiliki relevansi yang sangat tinggi. Melalui olahraga ini, generasi muda dapat menghubungkan dengan akar budaya, mengenal dan melestarikan warisan budaya bangsa. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan yang berakar pada budaya lokal. Kemudian membentuk karakter yang tangguh melalui tantangan fisik dan mental dalam permainan. Kemudian terakhir, menjadi generasi yang berkualitas dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern. Selanjutnya, pembelajaran sport education model STEM memiliki arti dan tujuan. Model pembelajaran olahraga STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa secara holistik. STEM tidak hanya sekedar mengajar teknik olahraga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Karakteristik utama STEM fokus pada pengalaman siswa secara aktif terlibat dalam berbagai pengalaman olahraga, baik sebagai panitia penyelenggara event,
pemain, pelatih, wasit maupun penonton. Konteks yang nyata, pembelajaran olahraga dilakukan dalam konteks yang nyata seperti kompetisi, latihan, dan analisis pertandingan. Berbasis tim, saya menekankan kepada pentingnya kerjasama tim dan saling mendukung. Pembelajaran seumur hidup, saya bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup. Integrasi dengan mata pelajaran lain, STEM dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Kemudian capaian yang akan kita capai atau diharapkan yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Kemudian yang kedua, eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Kemudian yang ketiga, proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Yang keempat, akhir proyek aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi apa yang saya paparkan ini adalah salah satu contoh program dalam komunitas belajar sekolah. Kemudian program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan personal hadang. Kemudian murid yang terlibat adalah kelas 7, 8, dan 9 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Kemudian KBS atau komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar SMP Negeri Umroh yang terdiri dari beberapa guru. Kemudian selanjutnya aset yang dimiliki sekolah adalah seperti mungkin dari alat olahraga, kemudian rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik. Kemudian yang kedua, dokumentasi proses kegiatan peserta didik berupa video dan foto. Kemudian yang ketiga, refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Nah, tantangan yang terjadi, cuaca sekarang itu kita terkendala hujan dan panas terik. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu, yaitu kegiatan dilaksanakan bentrok dengan kegiatan lainnya. Kemudian terakhir, biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Oke, mungkin seperti itu pemaparan saya dari apa yang akan dilaksanakan oleh KBS atau komunitas belajar sekolah melalui permainan tradisional atau hadang dengan model pembelajaran STEM. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru atau Pak Aji selaku kepala sekolah yang mau ditanyakan, silakan. Harus ada itu tadi tanyakan kembali itu. Kalau tadi kata-kata bentrok mungkin bisa ada bahasa yang diambil. Yang kata-kata bentrok dengan buka kembali jadi Ya. ada tadi. Ya, Laksanakan bentrok. ya. Kegiatan lainnya. Barangkali ada kata-kata lain selain dari kata Berpapasan, bentrok ini. mungkin Pak Haji ya. Nah. Berpapasan. Iya ya. Ya. Bagaimana Pak? Baik, Iya. terima kasih atas sarannya Pak Haji. Ya, mungkin dari Bapak Aris. Terima kasih Pak. Jadi setelah kita dengarkan sedikit penjelasan tentang model pembelajaran ini, tadi namanya apa itu Pak? Model pembelajaran STEM. STEM. Ya, Singkatan. Yang saya ingin pertanyakan, ini sehubungan dengan permainan olahraga hadang. ya. Kira-kira bagaimana caranya dilaksanakan ini model pembelajaran ini dengan permainan ini? Apa yang Bapak ini lakukan ini? Caranya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Aris. Jadi sebenarnya model pembelajaran ini adalah namanya STEM, Sport Education Model. Ya. Jadi dalam pembelajaran ini, karena kita di sini mengambil olahraga tradisional yaitu hadang, jadi pelaksanaan olahraga ini dikoordinir oleh semua siswa tanpa campur tangan guru. Karena ini masuk di kompel komunitas belajar sekolah. Artinya mereka yang membuat pertandingan, mereka juga yang melaksanakannya. Dia yang wasit, dia yang jadi penonton, dia yang seperti itulah. Jadi pertandingannya berupa event, seperti event yang besar, jadi dilakukan seperti itu. Cuma 1 hari, seperti itu. Jadi tidak ada campur tangan guru. Ya, saya kira cukup bagus ini Ya. karena benar-benar melibatkan siswa, guru sebagai motivator. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain.
Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada, ya terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Aris dan Pak Adi selaku kepala sekolah. Jadi sekedar masukan untuk saya, sangat Ya. bagus pertanyaannya. Jadi saya rasa cukup untuk pemaparan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.